Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Semoga viewer semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ini kita kembali ada sebuah pelajaran tentang GCP ya. Sejauh ini kalau yang gua simak, kalau yang gua tangkap itu soal GCP tidak henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya, terus disuarakan, khususnya apalagi sama Dorisin ya. Kita tahu beliau ya, kita anggaplah sebagai ibu GCP. Oke. Dan ini juga Murad Kayabas juga sama. Beliau mengatakan satu suara, satu gerakan, inilah sebuah revolusi. 1 pi sama dengan 314.159 dolar ya. Nah, tapi gue ingin di sini bahas yaitu pelajaran yang tadi dikatakan soal GCP itu nggak ada putusnya ya. Dan ini dari Dorisin, pelajaran GCP lagi untuk kita sama-sama lebih tahu, lebih mendalami GCP Pi Network itu seperti apa dan bagaimana. Selalu ada pembahasan ya, bukan cuman dari satu teori dan ditambah atau diperluas ya, tapi memang mungkin dari banyaknya kasus soal GCP, Dorisin gak henti-hentinya mungkin ya, setiap ada kasus ya dibahas, setiap ada masalah ya dipecahkan masalahnya. Seperti itu kalau yang Mengadun tangkap sih ya, dari setiap postingan Dorisin, khususnya bagi pioners yang nggak punya Twitter ya, ini ya melalui channel Mang Adun bisa kita bahas. Gak apa-apa, walaupun ada yang mengatakan channel baca Twitter katanya ya, memang baca, cuman kan ada pembahasannya juga. Karena apa? Karena nggak semua pioners itu bisa ya atau punya aplikasi Twitter. Dan kadang kalau misalkan walaupun punya Twitter nih, misalkan ada beberapa orang pioners ya yang punya Twitter, tapi kadang kalau cuman baca sendiri kurang seru. Beda sama yang nonton di YouTube atau nyimak bareng-bareng gitu kan, ngobrol bareng-bareng tuh beda rasanya gitu loh. Oke ya, kita masuk ke apa yang disampaikan sama Dorisin ini ya. Nah, kata beliau, perhatian semua pioner Pi. Oke. Selama fase close mainnet atau mainnet tertutup, sangat penting bagi kita untuk bekerja sama untuk menetapkan harga yang seragam untuk ekosistem. Ini bukan waktunya untuk memprioritaskan keuntungan pribadi. Nah, mungkin karena ada nih masalah di pioner yang mana misalkan mentingin keuntungan pribadi, atau baik itu yang transaksi secara yang punya dagang atau apa penyedia barang ya, pedagang maupun pembelinya itu. Nah, terus katanya Dorisin lagi, setiap pembeli dan penjual kan harus berkontribusi sesuai kemampuannya. Nah, jelas ya di situ ya. Jangan berpandangan pendek dan membahayakan masa depan Pi hanya demi mendapatkan satu ponsel. Nah, ini sepertinya beberapa waktu lalu ada memang. Ya, gue juga kaget sih. Ini bener enggak sampai ribuan Pi, gila. Oke, kita lanjut ya. Beberapa pioner bahkan berupaya membeli ponsel dengan harga GCP berkisar antara 0,05 sampai 0,09 Pi. Ini tidak disarankan. Nah, berarti kan apa? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini kan, oke, bener memang itu untuk membentuk harga GCP. Tapi kata ibu GCP ya, ini tidak disarankan. Ada ternyata GCP yang tidak disarankan. Nah, ini kan pelajaran baru buat kita juga gitu loh. Padahal ini harga GCP, tapi kok tidak disarankan? Apa alasannya? Nah, ini kan yang bisa dikatakan edukasi ya buat semua pioners. Barangkali ada yang belum paham juga, karena Mang Adun juga sama, ini baca bareng-bareng itu lebih asik ya. Itu. Jadi terus pembahasannya itu yang
apa namanya ya, yang membuat kita asik itu. Terus selama penutupan mainnet, cukup gunakan item kecil untuk meningkatkan pengaruh GCP guna mengurangi risiko investasi penjual. Oke. Ini soal risiko udah sering kita bahas ya. Tuh. Terus kita geser dulu di saya sendiri. Saya sendiri telah memberikan 2 telepon seluler kepada pioner lain yang menggunakan GCP seharga $314.159, dan saya bahkan memiliki telepon tambahan yang tidak saya gunakan untuk peer-to-peer GCP maksudnya. Namun saya memilih untuk tidak memberikannya kepada siapapun. Hal ini karena tindakan tersebut hanya akan meningkatkan rasa iri dan keserakahan dan tidak akan membantu kita menyatukan harga. Selain itu, tidak ada pedagang yang mampu menyediakan telepon seluler dalam jumlah tidak terbatas. Ini benar banget. Nah, ini yang penting ya. Gitu. Jadi di sini katanya Dorisian, kalau misalkan harga barang itu misalkan kayak handphone atau telepon ya gitu, penyedia barang tuh nggak mungkin menyediakan telepon itu dengan jumlah banyak gitu kan. Karena apa? Ya karena dia sendiri kan beli telepon itu pakai uang. Nah itu risikonya ya. Sehingga kalau misalkan ada pioner yang ingin barter lagi, peer to peer lagi dengan telepon tersebut, nggak ada kan. Pertama iri, kedua itu tidak disarankan karena ya cuman terbatas. Tapi kalau misalkan kita barter dengan barang yang kecil-kecil dulu, harga GCP terbentuk dan itu continue terus menerus ya. Seperti di beberapa waktu lalu Mang Adun sempat lihat ada supermarket di Cina membuka, itu kan barang-barang kecil gitu loh, yang penting harganya GCP. Jadi maksudnya harga GCP dan disarankan oleh Dorisian ya, bukan Kortim. Dorisian sering mengatakan tidak ada hubungannya ya. Beliau hanya bisa dikatakan itu memberikan edukasi lah kepada semua pioners gitu. Jadi yang penting itu berjalannya harga GCP dan terus menerus. Ya kalau misalkan telepon cuma 1-2, oke terbentuk GCP, tapi kan itu cuma 1-2 saja. Yang dibutuhkan sama blockchain transaksi itu GCP yang berkesinambungan dan terus menerus gitu loh, sehingga pioners yang manapun gitu itu bisa melihat itu, oh iya bagus nih harga GCP-nya. Kalau cuman satu handphone harga GCP, besoknya nggak ada lagi, gimana mau ngebentuk harga GCP? Itu cuma satu kali doang gitu. Tapi kalau misalkan harga GCP dengan barang kecil setiap hari kita bisa, itu yang dibutuhkan, menyebarkan harga GCP setiap hari sehingga pioners yang lain di mana-mana di berbagai negara bisa tahu, oh iya GCP itu terus berjalan gitu loh. Oke ya, kita lanjut. Nah, ada istilah di sini atau kalimat yang dikatakan oleh Dorisian, dan tidak akan membantu kita menyatukan harga. Ya, kalau misalkan harga GCP tadi masalah telepon ya, gitu. Tidak membantu kita menyatukan harga, maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tadi itu, kalau harga teleponnya mahal, ya oke dengan harga GCP, cuman kan teleponnya terbatas. Satu kali ya gini ya, Mang Adun gambarannya, nggak apa-apa lah kita buat video panjang sekaligus ngobrol-ngobrol ya. Ini kan pelajaran penting juga biar kita tahu barangkali di Indonesia ada yang ingin melakukan peer-to-peer GCP, ya bagusnya dengan harga atau barang yang murah-murah saja dulu gitu loh. Contohnya seperti ini, misalkan bandingannya ya, contoh satu botol kecap itu kan murah itu kan. Kalau misalkan harga GCP itu bisa berlaku setiap hari ketimbang yang harga iPhone misalkan gitu kan, itu kan jaraknya itu belum tentu seminggu sekali itu ada gitu ya. Itu yang dimaksud sama Dorisian, tidak membantu menyatukan harga karena kan jangka ada HP-nya kapan lagi tuh. Itu bahkan mungkin bisa terjadi ya tanda kutip lah ya, sebulan sekali juga belum tentu gitu kan. Nah terus kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi.
Ya, Anda mungkin melihat beberapa pedagang menjual satu telepon seharga 3.000 pai. Anjir. Oh, lihat aja. Dan Anda mungkin tergoda untuk membelinya. Namun perlu diketahui bahwa ini bukanlah investasi yang bijaksana, dan melakukan ini Anda tidak hanya kehilangan seluruh pai Anda, tetapi juga perilaku Anda menunda mainnet terbuka dan meningkatkan risiko kegagalan jaringan pai. Selain itu, pedagang yang menerima 3.000 pai kemungkinan besar akan kehabisan uang tunai jika mainnet terbuka tertunda karena harga yang rendah. Betul, setelah 6 bulan mustahil bagi pedagang untuk bertahan hidup tanpa jaringan utama yang terbuka. Maksudnya, kalau misalkan nih pedagang yang punya handphone tadi itu menjual dengan 3.000 pai, oke. Contoh ya, ada 10 atau 5 lah dulu. 5 pioners yang punya 3.000 pai. Oke. Dia menjual telepon lah ya gitu. Telepon dengan harga 3.000 pai nih pedagang nih. Nah, pedagang ini kan ingin meraup keuntungan besar dengan harga 3.000 pai. Oke, kita tergoda. Contoh 5 pioner tadi. Transaksi bus 3.000 pioner, 3.000 pai itu kali 5 udah 15.000 pai ya. Oke. Nah, sementara penjual ini otomatis kan membeli telepon itu kan pakai uang, ya kan? Yang tadi dikatakan. Nah, sehingga itu harga tidak bersatu. Sudah jelas bukan GCP, itu akan malah mulur-mulur atau menunda-nunda open mainnet karena bukan harga GCP. Oke, penjual untung, dia punya pai banyak. Dan mungkin yang pioners punya 3.000 pai tadi, yang 5 orang merasa beruntung juga karena mungkin ya pai gratis lah ya, kita tahu. Tapi risikonya si pedagang ini akan kehabisan uang karena dalam jangka setelah adanya transaksi 3.000 pai ini ditunda katanya dari sini ini kan sampai 6 bulan. Nah, di sini kan setelah 6 bulan mustahil bagi pedagang untuk bertahan hidup tanpa jaringan yang terbuka. Contoh ya, kita misalkan iPhone itu kalau nggak salah itu yang dibahas sama Dorisin itu iPhone ya, Pro Max 14 kalau nggak salah seperti itu. Tuh. Nah, harganya kita tahu belasan juta atau puluhan juta lah ya kalau nggak salah. Misalkan ada 5 saja. Contoh kita ambil genapnya 10, itu udah 50 juta loh. Gitu kan? Dia dapat 15.000 pai, tapi kehilangan 50 juta uang fiat. Oke? Nah, selama 6 bulan, siapa yang mau tanggung jawab? 50 jutanya melayang. Painya kan belum tentu berlaku, open mainnet bisa nambah lama. Tuh, makanya kenapa kata Dorisin gitu, kalau mau membentuk harga GCP itu dengan barang yang kecil-kecil saja dulu. Oke ya, bisa dipahami sampai di situ. Kita lanjut di mari. Mari kita mulai menghargai pai kita. Jika kita berupaya secara kolektif, mainnet terbuka akan segera hadir. Jika Anda benar-benar membutuhkan uang, ya kata Dorisin, saya sarankan mencari pekerjaan dan bertahan selama 3-6 bulan. Saya yakin dengan kerja keras Anda akan melihat hasilnya. Oh, ini yang penting ya. Jadi ya kalau memang butuh uang lah ya. Jadi jangan sampailah pai yang sudah jadi itu dijual diuangkan. Kalau emang pengen ya kerja keras lah ya. Kalau misalkan ada ya maaf yang misalkan lagi sakit atau punya minor di misalkan bagian tubuh cacat atau apa ya sabarlah. Kita sebenarnya diberikan kekuatan ya, itu seperti itu. Misalkan ada yang tidak punya keahlian di kakinya, dia punya keahlian di tangannya dan sebagainya lah ya. Kalau bahas soal itu, intinya peluang untuk kita kerja keras itu ada selama kita ada kemauan. Itu Dorisin sampai bilang seperti itu ya. Saya yakin dengan kerja keras Anda akan melihat hasilnya gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita pengen menguangkan itu pai kita, kalau bisa janganlah
Tapi coba untuk kita berpikir mencari celah gitu kan, usaha yang ngobrol sama temen atau saudara, atau main kemana, ada lowongan kerjaan nggak gitu loh, sementara pai kita amankan gitu. Nah, kalau misalkan ada lowongan kerjaan, kerja apapun ya kita ambil dulu saja gitu, selama 3-6 bulan kita rajinnya pasti bakal ada hasilnya gitu ya, maksudnya daripada mengorbankan pai kita gitu loh, sampai ribuan apalagi. Oke, lanjut kata Dorisin, saya telah mendengar banyak keluhan yang ditunjukkan kepada Kortim. Namun kenyataannya penundaan seringkali disebabkan oleh pioner itu sendiri. Aduh, gimana ini ya? Ini jelas banget nih ya, gitu loh. Jadi penundaan open mainnet tuh sama pioner sendiri katanya. Silahkan sebarkan pesan ini ke komunitas Anda. Mengeluh tidak akan membantu, namun pendidikan dapat membuat perbedaan. Oke, siap Bu ya. Ini Mang Adun juga mewakili Dorisin Ibu ya, selaku pelopor GCP untuk menyebarkan ini kepada pioners. Semoga pioners yang stay selalu di channel Mang Adun sama-sama mendapatkan berkah dari pendidikan yang Ibu Dorisin sampaikan ini ya. Tuh, jadi ya ini Mang Adun juga selaku perantara lah ya dari informasi yang Dorisin sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadikan sebuah pengetahuan dan ilmu bermanfaat ya, itu di Pi Network khususnya, apalagi soal GCP. Semoga yang barusan Mang Adun sampaikan bisa dipahami ya, dari awal transaksi GCP yang besar itu tidak disarankan, yang bagaimana yang disarankan gitu kan. Pokoknya udah informasinya Mang Adun tadi udah kita baca bareng-bareng ya. Kalau misalkan kurang jelas ya silahkan di-play lagi aja. Thank you yang udah membagikan juga ya video Mang Adun ke pioners atau ke grup-grup WhatsApp atau ke Facebook, kemanapun terserah, silahkan ya. Tuh, Mang Adun juga di sini setiap malam minggu insya Allah Mang Adun ada waktu luang terus buat menemani pioners ya, dengan informasi Pi Network yang khususnya mengedukasi dan bermanfaat buat kita semua. Oke. Thank you buat yang lekos seperti biasa ya. Buat yang baru gabung juga selamat bergabung. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Itu selamat malam Mang Adun ucapkan buat semua pioners dimanapun berada. Terima kasih ya sudah support selalu ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun. Thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bakal dilanjut lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.